Ya, baik. Menarik ya, kalau kemudian ada advokat di dalam pledoinya kembali dalam persidangan menyampaikan menuntut penuntut umum dan kepala kejaksaan negeri dengan ancaman 12 tahun karena telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 472 KUHP. Nah, lalu hal itu menjadi pertanyaan besar ya kepada rekan-rekan media ya. Sebelum kami menjawab lebih jauh, terlebih dahulu kami akan disclaimer dulu bahwa peristiwa ini terjadi di Kejaksaan Negeri Karo, Sumatera Utara, yang tentu masyarakat Indonesia belum hilang ingatannya bahwa telah terjadinya satu peristiwa yang menurut kita menarik perhatian pada saat April 2026, Komisi 3 DPR RI telah memberikan rekomendasi yang tegas kepada Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan saat itu agar mengevaluasi tubuh dari Kejaksaan Negeri Karo. Ya, tentunya ini adalah soal tentang adanya temuan-temuan dari Komisi 3, adanya perbuatan ya dari penuntut umum dan kepala Kejaksaan Negeri Karo yang menabrak dari sisi aspek hukum formil. Yang lanjutannya bahwa di Mei 2026 Kepala Kejaksaan Negeri Karo digantikan ya, diambil alih posisinya oleh Bapak Edmond Purba yang saat sekarang ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karo, dan saat itu melahirkan sebuah harapan yang baru ya, adanya sebuah profesionalitas dari penuntut umum untuk menegakkan aspek formil demi mencari kebenaran material. Tapi kembali ya, baru 3 bulan ya kurang lebih sejak digantikannya Kepala Kejaksaan Negeri Karo yang lama menjadi Kepala Kejaksaan Negeri yang baru Bapak Edmond Purba saat ini, kami dari advokat ya terdakwa Rio Antonius Bravo Tarigan menemukan bukti yang sangat terang benderang ya terhadap perbuatan ya kembali penuntut umum Kasipidum dan Kepala Kejaksaan Negeri Karo terhadap hal yang sama ya yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karo yang sebelumnya, yaitu tidak menghormatinya, ya, tidak menegakkannya aspek hukum formil untuk kemudian menjadi sebuah pembuktian di kebenaran material ya. Pada saat persidangan klien kami terdakwa Rio Antonius Bravo Tarigan, kami advokat dari terdakwa ya, ini ada 4 orang terdakwa, menyampaikan secara berulang-ulang kepada penuntut umum melalui majelis hakim dalam agenda pembuktian bahwa alat bukti elektronik itu sebagaimana pasal 235 ayat 1 itu tidak boleh ya diajukan kalau belum dibuktikan autentifikasinya dan kemudian diperoleh secara melawan hukum. Ya, artinya itu kami sampaikan dengan tegas. Karena apa? Karena kami melihat bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV tidak disertai dengan kelengkapan berkas, salah satunya adalah keterangan ahli digital forensik. Kemudian kami juga menemukan bahwa dalam koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik di dalam pasal 60 ayat 2 KUHP tidak melaksanakan ketentuan pasal 122 KUHP yang tentunya hal ini soal perolehan tentang terkait kegiatan penyitaan CCTV tersebut. Ya, jadi kami sudah dengan tegas secara konstruksi hukum yang jelas menyampaikan bahwa alat bukti elektronik itu yang berupa rekaman CCTV adalah tidak terbukti autentifikasinya dan diperoleh secara melawan hukum, yang tentu tidak bisa menjadi dasar dari penuntut umum untuk menuntut terdakwa. Tetapi beberapa waktu yang lalu penuntut umum menuntut klien kami dengan dengan tuntutan 458 ayat 1, dan anehnya dari ancaman 15 tahun dituntut 14 tahun ya. Dengan alat bukti yang sangat kita ragukan, yang patut diduga ya telah direkayasa ya.
ya dengan tadi kami sebutkan tidak diperoleh secara melawan hukum, kemudian belum terbukti autentifikasinya. Lalu kami melihat bahwa hard disk daripada CCTV itu yang sebesar 500 GB penyimpanannya ternyata dijadikan menjadi 2 GB, ya, dan itu menjadi dasar dari penuntut umum untuk membuktikan kami bersalah terhadap itu, ya. Untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan media, bahwa dengan tidak mengindahkannya apa yang kami sampaikan pada saat fakta-fakta persidangan dalam agenda pembuktian, tentu kami sebagai advokat terdakwa Rio Antonius Bravo Tarigan dan kawan-kawan dalam pledoi kami menyampaikan kepada majelis hakim bahwa perbuatan daripada penuntut umum yang tentunya mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Karo, ya, sebagaimana pasal 57 ayat 7 dan ayat 8 tentang kelengkapan berkas, ini adalah perbuatan melawan hukum yang patut itu dituntut dengan satu perbuatan obstruction of justice, ya, sebagaimana tentang pelanggaran 472 KUHP, ya. Jadi kalau penuntut umum saat itu menuntut klien kami dengan ancaman 14 tahun, maka dengan ini kami akan menyampaikan kepada Kejaksaan Agung, kemudian kepada Komisi Kejaksaan melalui laporan kami untuk kemudian melakukan investigasi dan pembuktian terhadap apa yang kami sampaikan, dan agar nanti dituntut sebagaimana pasal 472 KUHP, yaitu dengan ancaman 12 tahun, ya, seperti itu. Dan kemudian untuk kembali mengingatkan Komisi 3 DPR RI bahwa rekomendasi dari Komisi 3 DPR RI saat April saat itu terhadap perkara adik saya, ya, yang saat itu terdakwa Amsal Kristis Tepu yang sekarang sudah bebas, ternyata tidak diindahkan, ya, oleh Kejaksaan Negeri Karo dengan pembuktian yang kami sudah sampaikan bahwa terus melakukan perbuatan-perbuatan melanggar, menabrak aspek hukum formil, sehingga nanti ke depan, ya, bukan hanya di tubuh Kejaksaan Negeri Karo, di seluruh kejaksaan negeri di seluruh Indonesia, hal-hal ini menjadi satu pembelajaran untuk kemudian benar-benar melaksanakan ketentuan aspek hukum formil untuk mencapai sebuah kebenaran material. Dan kami juga dalam kesempatan ini tidak bermaksud untuk masuk ke dalam wilayah kebenaran material, karena itulah merupakan kewenangan dari majelis hakim. Tetapi dari hal-hal yang kami sampaikan, kami yakin dan percaya sebagaimana pasal 25 ayat 2 Undang-Undang 48 tahun 2009 untuk mencapai pasal 250 KUHP, tentu majelis hakim akan mempertimbangkan apa yang kami sampaikan. Karena apa? Karena ada keraguan-keraguan di situ, ya, terhadap pembuktian penuntut umum sebagaimana ajas indubio pro reo, ya, sehingga ketika terjadinya satu peristiwa indubio pro reo, maka majelis hakim itu harus memihak kepada terdakwa. Jadi kita lihat untuk berikutnya, kami akan melakukan langkah hukum untuk melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Kasipidum, dan penuntut umum karena patut diduga telah melakukan perbuatan obstruction of justice sebagaimana ketentuan dan melanggar pasal 472 KUHP. Demikian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.